Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'awna naskurullah alladhi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart of our mind so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Pemirsa yang budiman, pada kali ini kita akan membahas tentang surat Ali Imran ayat 134. Dan kita istilahkan dengan 6T, ya. Dimulai dengan tahsin, kemudian terjemah perkata, kemudian tahfidz menghafalnya, kemudian tafsir, memahami lebih dalam. Tafsir itu tidak diperlukan ketika terjemah dalam satu ayat sudah jelas. Kemudian tindakan, jadi sebetulnya amalkan, tapi supaya 6T maka katanya diganti dengan tindakan. Lalu tabligh, ya, menyampaikan kepada orang lain. Kita melakukan diri kita sendiri, oleh diri kita sendiri. Dan ketika kita memahami, mempelajari Al-Quran, maka pertanyaannya adalah berujung pada perintah apa yang disampaikan di dalam ayat tersebut, atau larangan apa yang terdapat di dalam ayat tersebut. Pemirsa yang budiman, kita coba yang pertama adalah taksinnya. Tentunya tidak semua hukum tasbih kita jelaskan di dalam satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada satu pendapat bahwa 3 hal pokok di dalam kita mempelajari baca Al-Quran. Yang pertama adalah makhrajnya, ya. Kemudian makhraj itu jalan keluar huruf itu punya haknya masing-masing. Kemudian yang kedua panjang pendeknya. Nah, yang ketiga itu jelas atau samar-samar. Mari kita lihat. Alladzina, zinnya itu 2 harakat, pemirsa, ya. Sudah kita pahami saya kira. Yunfikuna, ya, nun mati menghadapi huruf fa, maka ikhfa maksudnya. Kemudian wawu mati, kunya itu panjang 2 harakat, ya. Kemudian isaro, ini 5 harakat. Wadoro, rohnya itu 5 harakat. Wal kadimina, ka itu, kemudian mi itu 2 harakat. Wal a-nya itu 2 harakat juga. Fi 2 harakat, ya. Kemudian aninas, ya, bisa kita berhenti. Wallahu, jadi wallahu ketika sebelumnya wallahu, kalau sebelumnya lillahi, yuhibbu, ya, tasdid muhsinin. Ini bisa, ini itu bisa 6 harakat, bisa 5 harakat. Ini kita bicara tentang tahsin, ya. Kesulitan terbesar ketika kita mempelajari baca Al-Quran adalah makhraj. Ketika kita belajarnya tidak dari kecil, ini perlu perjuangan, kegigihan, kesabaran.
pemirsa ya. Oke, sudah selesai. Kemudian setelah tahsin memperbaiki baca Quran, maka yang kedua adalah terjemah. Banyak metode yang ditemukan atau dirumuskan oleh seseorang, diantaranya adalah ketika kita terjemah per kata, maka yang pertama adalah kata dalam Al-Quran yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu apa. Seperti sholat, itu sama dengan sholat. Iman gitu. Nah, di dalam ayat tersebut kita cari itu dulu ya. Itu alladzina, orang-orang yang yunfikuna, jadi perkata terjemahkan gitu ya, mereka beriman. Nah, setelah bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, maka kita cari kata-kata yang sudah sering kita ucapkan dan kita pahami artinya. Alladzina, misalnya orang-orang dalam ayat ini ya. Kemudian nas, manusia. Allah yuhibbu. Nah ini ya. Yuhibbu, menyukai ya, dia menyukai. Muhsinin. Nah ini sudah kita sering ya, orang-orang yang berbuat kebaikan terhadap orang-orang yang berbuat keburukan terhadap diri kita. Nah, kita sudah terjemah, kemudian masuk ke dalam tafsir ya. Nah, ketika terjemah sudah jelas, maka tafsir tidak dibutuhkan. Tapi ketika ada sesuatu yang masih meragukan kita cari tafsir dengan berbagai tafsir ya. Nah, di sini misalnya mengendalikan amarah. Artinya apa? Marah itu tidak dilarang kalau sesuai dengan tempatnya, dengan cara yang tidak membabi buta, penuh dengan nafsu dan seterusnya. Nah, kalau kita mampu ya mengendalikan, disimpan, ada satu tafsir ya yang menyatakan ibaratnya ketika kita beli minuman di dalam plastik kemudian dikaret ya, diikat dengan karet. Apakah air yang kita beli itu boleh diminum? Boleh, tapi jangan sambil jalan gitu. Nanti di rumah dibelinya sambil naik mobil, nanti pas ngerem mendadak kan bisa berantakan kemana-mana. Itu saya kira untuk tafsir. Kemudian untuk tindakan ini adalah melakukan apa yang diperintahkan di dalam ayat ini. Apa nih ya? Satu, kita harus dermawan ya. Kemudian kita ada perbedaan itu ya tentang infak. Ada yang menafsirkan bahwa infak itu hanya dalam bentuk harta, tapi ada ulama lain ya apapun bentuknya itu infak begitu. Tapi silakan, yang inti yang samanya adalah memberi. Pemirsa yang budiman, perintah apa? Yang pertama perintah dermawan. Ya, berapapun kita, alladzina yunfikuna bis-sarai wad-dharai. Memberi itu tidak harus menunggu kaya ya. Ciri orang yang bertakwa adalah menafkahkan, menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Geus beunghar atanapi masih kerek. Nah, insya Allah itu manja abil hasanati asru falahu asrul amsalihah. Barang siapa yang memberi satu kebaikan, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Oke, pemirsa, saya kira itu ya. Jadi praktekkan kita secara bertahap. Nah, kalau kita pengen revolusi akhlak ya secara cepat begitu. Kita menjadi dermawan, kita menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah, kita menjadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Semuanya harus dilatih dan dilatih ya.
dilatih itu satu gagasan, ya, saya ingin menjadi orang yang pemaaf, maka itu harus menjadi gagasan kita, kemudian tindakan menjadi pemaaf secara bertahap, begitu ya. Kebiasaan yang berlangsung lama akan menjadi karakter akan merubah diri kita menjadi manusia yang dermawan, menjadi manusia yang mampu mengendalikan amarah, menjadi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Barangkali itu benar, sekali lagi, ketika kita memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka harus berujung kepada perintah apa yang harus dilaksanakan, kemudian atau larangan apa yang harus kita hindari, jauhi, tinggalkan. Nah, terakhir tabligh menyampaikan setelah kita melakukan sendiri, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang mengendalikan amarah, menjadi orang yang maka kita ya harus menyampaikan kepada orang lain, sebagaimana surat Al-Imran ayat 110 ya. Coba kita lihat 100. Kalian adalah umat yang terbaik jika kalian melakukan 3 hal. Apa itu 3 hal? Mengajak kepada orang lain kebaikan, kemudian yang kedua mencegah kemungkaran, dan yang ketiga beriman kepada Allah. Saya kira itu pemirsa, kita bahas ayat-ayat berikutnya pada kesempatan yang lain. Pilih ayat tutur anu teu kaukur, pilih ayat carios anu teu kahartos sasieureun sabojareun disimkuring. Nuhunkeun dihapunten ti luhur sausap rambut, dihandap sausap lampar. Nyanggakeun baheung tegeukeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Tafsir Surat Ali Imran ayat 134. Sekali lagi, nanti judulnya itu Tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 134. Oke.